Itulah yang dilakukan oleh Syaiful Afif, usia 44 tahun, yang menjadi pengantin pria dalam perayaan pernikahannya dengan seekor kambing. Adanya isu viral pernikahan antara manusia dengan hewan itu gimana ya menurut Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa menikah itu adalah sebuah fitrah kemanusiaan yang semuanya sudah diatur oleh Rasulullah SAW dalam syariatnya. Kejadian kemarin tentang adanya seseorang yang menikah dengan hewan, setidaknya ada 3 hal yang mendasari yang membuat saya menyampaikan bahwa itu adalah hal yang sangat tidak pantas sekali. Yang pertama, bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat itu ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka menikahlah dengan pasangan yang sesama dengan manusia. Ini yang pertama. Buktinya ketika Nabi Nuh dulu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan dari banjir, itu Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membawa hewan secara berpasang-pasangan. Artinya untuk meneruskan koloni, manusia ya berpasangan dengan manusia, hewan kuda berpasangan dengan kuda, gajah berpasangan dengan gajah, dan tidak ada yang membenarkan terjadinya perkawinan silang antara manusia dengan hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan menikah yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah litaskunu ilaiha, untuk mencapai ketenangan hidup. Saya yakin orang yang menikah dengan sesama manusia bisa mencapai itu. Dan saya yakin orang yang menikah dengan hewan tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup dalam bingkai perkawinan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa nikah ini adalah ibadah yang tujuannya adalah ittiba' li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah menikahkan sahabat dengan sesama sahabat, manusia dengan sesama manusia. Tidak pernah ada ceritanya Rasulullah menikahkan manusia dengan hewan. Maka 3 hal ini secara tegas mendasari bahwa apa yang terjadi di Gresik adalah perilaku yang sesat dan bisa menyesatkan bila dilakukan oleh public figure. Untuk hukumnya sendiri ya gimana itu? Jelas, kalau hukumnya jelas itu haram, tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan. Pernikahannya jelas merupakan pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah. Karena semua syarat-syarat yang tertulis dan tertuang di dalam kitab-kitab salaf meniadakan hal itu. Misalnya itu, katakanlah itu konten cuma settingan, apakah itu tetap etis ya? Bicara tentang etis dan tidak etis, memang kita sekarang berada di zaman ketika masing-masing pribadi ingin mempunyai publisitas tinggi. Tapi sosok public figure yang ada di dalam konten tersebut menuntut dirinya untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau sampai mereka melakukan perbuatan ini, menikahkan manusia dengan kambing hanya berdasarkan konten untuk mencari like sebanyak-banyaknya, saya perlu menyampaikan bahwa orang-orang ini kalau dia anggota DPR harus diberi pengarahan yang betul-betul bagus dari lembaga kehormatan DPR. Kemudian MUI setempat juga harus memberikan tindakan tegas kepada mereka berdua. Setidaknya tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah tidak benar. Karena pada saat ini takutnya tuntunan itu hanya dianggap sebagai tontonan, sedangkan tontonan bisa jadi dianggap sebagai tuntunan. Nauzubillah min dzalik. Ada alasan lagi yang disampaikan bahwa si kambing itu merupakan titisan siapa bin siapa gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa pernyataan semacam ini adalah
pernyataan yang tidak baik bagi edukasi masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwa reinkarnasi itu adalah suatu teori yang tidak disetujui oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan setidaknya di dalam 4 ayat dalam Al-Quran itu yang secara tegas menolak teori reinkarnasi. Seperti yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 61. Huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Ayat ini saja menunjukkan bahwa manusia itu hanya melalui 4 tahapan. Mati ketika di dalam kandungan ibu, kemudian dihidupkan ketika dilahirkan, kemudian mati lagi ketika nyawanya sudah terlepas dari jasadnya, dan yang keempat dihidupkan kembali ketika nanti menerima perhitungan amal atau menjalani kehidupan di alam akhirat. Tidak ada penjelasan tentang kehidupan yang lain selain itu. Maka perlu diketahui oleh masyarakat bahwa teori reinkarnasi ini sebenarnya dimunculkan oleh 2 macam golongan. Satu, golongan yang menganggap bahwa kematian itu menuju ketiadaan, sudah setelah mati tidak ada terusannya, tidak ada kelanjutannya. Yang kedua, dimunculkan oleh kelompok-kelompok orang yang takut menuju akhirat, sehingga kembali ke dunia itu adalah harapan besar bagi mereka. Ini yang tidak disetujui oleh Al-Quran secara tegas sekali.